Ya, selamat sore pemirsa. Menjaga kondusivitas, keamanan, kenyamanan merupakan salah satu syarat dalam pembangunan di sebuah daerah, termasuk bagi Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara merupakan salah satu tempat strategis, terlebih ketika Presiden Joko Widodo telah meresmikan proyek pembangunan strategis nasional yakni KIHI, Kawasan Industri Hijau Internasional. Selain itu juga bagaimana sebenarnya Provinsi Kalimantan Utara kemudian menjaga kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan selain menjaga berbagai aktivitas yang terjadi karena menjadi magnet juga terkait dengan menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk menjawab hal ini, saat ini saya sudah hadir di markas Kepolisian Daerah Mapolda Provinsi Kalimantan Utara dan saya sudah bersama dengan Kapolda Kalimantan Utara, Bapak Irjen Pol Bambang Kristiono M.Hum. Selamat sore Pak Kapolda. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya Pak Kapolda? Alhamdulillah sehat. Ini akhir tahun. Ya. Saya ingin tahu sebenarnya terlebih dahulu untuk di Kepolisian Daerah, bagaimana pemetaan yang terjadi situasi Kalimantan Utara sebelum nanti kita membahas mengenai upaya menjaga kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan Pak Kapolda. Terima kasih Mas. Selamat sore para pemirsa TVRI yang mulia, yang berbahagia. Saya sampaikan situasi Kamtipmas wilayah Kalimantan Utara setahun terakhir menjelang akhir tahun. Ya. Bahwa dalam 1 tahun ini, alhamdulillah situasi Kamtipmas itu sangat kondusif. Bahkan dalam seminggu mungkin hampir-hampir tidak ada kejadian kriminalitas. Ada 1 minggu itu yang hang sama sekali. Entah itu konvensional atau apa. Tapi ada juga dinamikanya dalam sehari 2-3 kejadian. Itu pun yang sifatnya hanya ringan-ringan. Contohnya mungkin perkelahian sesama orang yang salah persepsi berkelahi atau mencuri HP ya, temannya itu. Jadi untuk situasi Kamtipmas khususnya kriminalitas sangat kondusif di wilayah Kalimantan Utara ini. Karena kalau saya lihat pertama masyarakatnya sudah sadar hukum. Yang kedua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, aktivitas. Sehingga itu mereka mengurangi niat yang tidak baik. Karena kesibukannya itu sehingga aktif dalam pekerjaannya sehingga tidak melakukan hal yang melakukan penyimpangan. Itu yang Pak, dari kalau kita melihat wilayah, skop wilayah dari Polda ini kan terdiri dari 5 kabupaten kota, Pak ya. Termasuk kalau kita lihat Tarakan lebih banyak orangnya. Kemudian untuk kabupaten kota lain juga aksesnya cukup jauh untuk dijangkau. Dan Kaltara memiliki karakteristik adalah daerah perbatasan. Sehingga apa yang menjadi prioritas saat ini, Pak? Untuk mengantisipasi perbatasan kita dengan luar negeri, contohnya di Nunukan, kemudian di Sebatik, di Krayan, karena terbatasnya personil Polri, kita kerjasama dengan pihak TNI di Pamtas itu. Jadi sangat banyak lah, seperti di Sebatik itu ada TNI Angkatan Darat, ada Marinir, Udara, punya pos di sana juga, termasuk polisi ada beberapa polsek. Krayan pun demikian juga untuk menjaga keamanan kita. Karena di daerah kita ini yang berbatasan dengan wilayah Malaysia itu panjangnya 1.306 kilometer. Wah, kilometer. Panjang perbatasannya. Ya. Jadi harus betul-betul kita waspadai. Tentunya orang-orang yang punya jahat itu akan lewat pintu-pintu jalan tikus itu. Khususnya penyelundupan ya Pak? Ya, penyelundupan, seperti penyelundupan narkoba, mungkin terus tenaga kerja. Nah, itu kita waspadai. Karena terbatasnya personel, nah kita bersama dengan pihak TNI, dengan tim Pamtasnya, Pam terbatasnya itu, perbatasannya itu untuk mengcover seluruh wilayah kita. Alhamdulillah, kalau ada kejadian-kejadian masuk narkoba, hampir sebagian besar bisa kita ungkap dan tertangkap pelakunya. Bahkan di beberapa bulan yang lalu kita tangkap orang memasukkan 126 kilogram, kita tangkap. Ada berapa orang kita tangkap, tapi otaknya di lapas di Bontang sana, kita tangkap di sini. Otaknya di dalam? Otak di dalam lapas Bontang, Kalimantan Timur. Mau beli barang dari sini, kita tangkap di sini. Akhirnya yang di lapas Bontang pun menjadi otak penyelundupan sabu.
Ya, artinya itu menjadi sebuah gambaran Pak ya, ketika tadi Bapak mengatakan kalau untuk diskup di masyarakat cukup kondusif Pak ya, Kamtibmasnya juga aman begitu, karena memang kalau melihat dari jumlah penduduk belum terlalu banyak jumlah penduduk Kalimantan Utara. Tapi kalau kemudian kita melihat tren nih Pak, tren perkembangan, ketika Presiden juga kemarin sudah mengumumkan Pak ya bahwa kita untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, pergantian Tahun Baru, Natal ini juga memang harus dijaga kondusivitas, terlebih masih di tengah pandemi COVID-19. Persiapan apa yang dilakukan oleh Polda saat ini, Pak? Jadi dalam rangka operasi menyambut Natal Tahun Baru, tadi pagi kita melakukan apel gelar pasukan Operasi Lilin Kayan 2021 dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Ya. Upaya-upaya pertama kita gelar pasukan, baik itu menyangkut kelancaran lalu lintas, pos-pos perbatasan, pos-pos keramaian. Kemudian kita juga siapkan pengamanan di tempat-tempat masyarakat berkumpul nantinya. Di situ kita lengkapi dengan alkes untuk mengetahui orang ini sudah pakai protokol kesehatan. Peduli Lindungi belum? Oh, Peduli Lindungi. Ya, aplikasi itu kita cek. Kalau mereka nanti masuk gereja, kita wajibkan dia pakai aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, meskipun sudah turun kondisinya untuk penularan COVID, kita tetap mensyaratkan maksimal 50% yang hadir di tempat misa. Jumlahnya dibatasi? Jumlah kita batasi. Kita kerjasama dengan pihak gereja yang akan melaksanakan misa dengan pengamanan dalamnya, kita batasi. Bukan membatasi ibadah, tapi membatasi orang biar tidak tertular COVID, terpapar COVID. Itu motivasinya. Tentunya kita juga tidak bisa bekerja sendiri, nah, makanya tadi apel kita bersama, ada Satpol PP, ada TNI, ada Polri, BNPB, karena cuaca juga lagi musim ekstrim, akhir tahun. Semua pihak kita libatkan, baik personil, sarana, prasarana. Khusus untuk Polri, kita total jumlah kurang lebih 2.500 seluruh Polda jajaran. Yang kita libatkan operasi sekitar 2.540 orang untuk menjaga Kamtibmas selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Itu jumlahnya cukup, Pak? Kalau secara perhitungan Kalau secara perhitungan cukup dengan jumlah penduduk kita yang 700.000 sekian, masih komposisinya masih cukup lah. Tapi kita ya di backup dengan internal eksternal tadi itu, Satpol PP, TNI, Pramuka mungkin libur kita libatkan seperti itu. Tapi kalau berbicara mengenai tantangan dan kendala Pak, khususnya untuk persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru Pak, apa yang sekarang menjadi catatan dari Polda Pak? Pengalaman tahun lalu untuk Natal Tahun Baru hampir tidak ada hal yang spesifik harus kita waspadai. Karena masyarakat juga taat himbauan kita. Kemudian ibadah juga berjalan lancar, tapi kita nggak lengah juga. Kita tetap terus jaga, khususnya fokus kita sekarang ini bagaimana penyebaran COVID bisa kita cegah. Karena virus yang sekarang Omikron ini menurut PBB, menurut pemerintah pusat dan para medis lebih cepat penyebarannya, lebih cepat ya? Sehingga masif, kita ya? Meskipun sudah landai, nah kita tetap tidak mau lengah. Masyarakat tetap kita himbau taat 3M. Kemana-mana harus taat dan patuh menggunakan prokes 3M itu, protokol kesehatan 3M. Mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu wajib. Makanya kita sarankan ke gereja-gereja yang akan misa, maksimal pengunjung 50% yang hadir di tempat misa. Yang lain bisa mengikuti secara virtual atau apa silahkan. Ya, mencegah itu. Atau diberi jadwal sehari berapa kali bergantian, sehingga mereka betul-betul bisa melakukan ibadah, tapi juga terjaga kesehatan. Oke. Itu. Termasuk keamanan, kita tempatkan personil-personil di gereja-gereja, tempat-tempat ibadah untuk membantu pengamanan. Karena kita nggak mau kecolongan juga. Siapa tahu ada orang-orang seperti yang selama ini kita cap teroris itu, manfaat situasi yang sudah baik ini membuat huru-hara. Artinya jangan sampai lengah Pak Kapolda. Jangan sampai lengah ya. Karena tadi Bapak mengatakan Kaltara ini pokoknya Kamtibmasnya aman lah, aman, sudah ya. Begitu. Jangan sampai lengah juga Pak. Ya. Jadi bagaimana sistem yang diterapkan Pak? Jadi, berapa personil yang kemudian
ditempatkan di gereja yang ada? Di setiap gereja itu masuk minimal kita 5 orang, pintu masuknya menjaga. Termasuk sterilisasi juga dilakukan? Sterilisasi. Yang kedua, sebelum misa kita pakai Brimob sama Sabara, sterilisasi gereja-gereja yang ke tempat misa. Kita sterilkan, mulai nanti malam ada misa, kita sore sterilkan, tutup pintu. Saat dibuka pintu, pengamanan di depan sudah ada untuk orang yang datang. Untuk menghindari tadi itu, orang yang lain niatnya misa, menyembah Tuhan, tapi ada juga niat orang lain yang jahat, seperti teroris itu. Nah, kita nggak mau kecolongan, meskipun aman pun kita punya prediksi jangan sampai itu muncul di sini. Kita cegah lebih dini. Nah, yang kedua, sebelum operasi lilin pun kita sudah merasi kegiatan yang kita tingkatkan. Patroli ditingkatkan, mestinya sehari sekali 2 kali kita perbanyak. Tempat-tempat mana yang harus kita kunjungi untuk pengamanan, kita sentuh tempat-tempat itu. Itu berapa lama Pak dilakukan operasi yang... Cipkon itu 1 bulan terakhir. Menjelang operasi ini, namanya kegiatan ditingkatkan 1 bulan menjelang, cipta kondisi menjelang operasi lilin. 1 bulan kita laksanakan, mulai Kamtipcar Lancas kita tingkatkan, kemudian Kamtipmas Kamling kita tingkatkan. Nah, sekarang sudah kondusif, kita start hari ini mulai operasi lilin 2021. Sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 4 nanti baru Januari Pak ya? Januari. Artinya pergantian tahun juga ini ya? Pergantian tahun kita kawal. Nah, jadi operasi Nataru itu, lilin itu dari Natal dan Tahun Baru satu rangkaian. Jadi tanggal 4 pukul 00, nah itu akan selesai operasi. Tapi kita tidak terus lengah, tetap juga. Ya Pak Kapolda, kalau kita melihat situasi sekarang kan cukup berbeda dengan tahun sebelumnya Pak ya. Tahun 2020 memang sudah pandemi juga. Artinya mirip-mirip juga, tapi kalau dibandingkan 2019 akan sangat berbeda begitu. Ada beban yang tidak biasa dimiliki oleh kepolisian sekarang kan Pak. Artinya beban ganda juga. Di satu sisi juga harus memastikan keamanan tadi dari kriminalitas, kemudian ya kita tidak menginginkan juga antisipasi untuk terorisme dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga harus bersinergi dengan satuan lain untuk Satgas begitu, untuk COVID-19. Ya. Ini bagaimana Pak Kapolda? Jadi tugas-tugas kepolisian rutin kita laksanakan. Sudah terjadwal itu dan kita rutin laksanakan, kemudian kita tingkatkan. Yang kedua, untuk operasi khusus Nataru, kita kerjasama dengan Satgas lain-lain. Satgas BNPB, bencana alam, Satgas COVID, kita kerjasama. Pamtas, mungkin orang dari luar negeri pengen pulang panjang, kita juga dengan Pamtas. Kita perketat, karena kita khawatirkan mereka bawa virus dari luar, atau bawa narkoba dari luar. Nah, itu yang kita perketat. Karena banyak orang akan merayakan hari gembira, tentunya pengen gembira sepuas-puasnya. Manusia itu maunya begitu. Nah, kita ini bukan melarang, tapi mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat sendiri. Makanya kita selalu menghimbau masyarakat, kita gerakkan seluruh anggota yang kita punya untuk menjaga kondusivitas wilayah Kaltara ini. Baik Pak Kapolda, itu terkait dengan menjaga kondusivitas, keamanan, kenyamanan khususnya jelang Nataru. Ada satu lagi, bahwa kemarin ketika Presiden berkunjung, Presiden memesankan untuk menjaga kondusivitas juga, karena setelah diresmikan peletakan batu pertamanya akan ada progres pembangunan. Ada begitu banyak aktivitas di Kalimantan Utara. Bagaimana kemudian Polda mempersiapkan menjaga kondusivitas ini? Nanti dijawab Pak Kapolda, kita akan break sejenak. Dan untuk Anda pemirsa, kami masih akan kembali dengan bahasan kita menjaga kondusivitas, keamanan dan kenyamanan jelang Nataru di Kalimantan Utara, masih bersama dengan Kapolda Kalimantan Utara. Tetaplah bersama kami, Kaltara Bicara segera kembali untuk Anda.
Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara dan kita masih hadir dari markas kepolisian daerah Mapolda Kalimantan Utara. Kita masih membahas tema kita menjaga kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan Kalimantan Utara jelang Nataru. Masih bersama dengan narasumber kita, Kapolda Kalimantan Utara, Bapak Irjen Pol Bambang Kristiono M.Hum. Pak Kapolda, kita kembali membahas mengenai bahasan kita tadi yang sempat terputus begitu. Kalau kemudian kita bicara mengenai menjaga kondusivitas, keamanan, kenyamanan, pada saat kemarin sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo begitu. Langkah apa yang kemudian dilakukan dari Polda Kaltara, Pak? Terkait dengan kegiatan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI di Tanah Kuning, sesuai instruksi Presiden dan Pak Menko Marves, harus diamankan dan berjalan lancar, tepat waktu. Jadi untuk mensukseskan itu, kita tugaskan khusus anggota, mengawal. Tidak ada masyarakat atau siapapun bisa mengganggu jalannya pembangunan. Tahap awal ini konstruksi tentunya. Dari mulai pembebasan lahan, kemudian akan rekonstruksi, kita kawal ini. Kita kawal harus sukses karena satu, mendatangkan investor dan meyakinkan orang mau investasi itu sangat susah. Dengan susah payah, pemerintah pusat melalui Menko Marves menggandeng para investor dari luar negeri untuk masuk dan mau menanamkan duitnya senilai 1.800 triliun. Nggak sedikit itu untuk KIPI. 132,6 miliar dolar. Dan menurut beliau ini terbesar di dunia investasi ini. Belum lagi investasi di Kayan, hidropower untuk tenaga listrik dari air. Itu juga tidak kalah besarnya. Senilai kurang lebih 600 triliun juga anggaran itu di sana. Jadi kita sebagai aparat untuk menjaga Kamtipmas bersama TNI, sinergi dan masyarakat, mari kita amankan. Kita tugaskan khusus anggota untuk ngawal, tidak boleh ada satupun orang mengganggu jalannya pembangunan. Kita harus sukseskan. Yang kedua, kita sampaikan ke masyarakat melalui Babin Kamtipmas kita, bagaimana efeknya kalau pembangunan ini berhasil bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara khususnya. Tentunya semua orang akan terlibat. Ada usahanya jadi maju. Yang jelas dengan investasi sebesar itu kesejahteraan Kaltara khususnya akan meningkat. Untuk mencapai itu, mari seluruh masyarakat harus sama-sama mensukseskan program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia tentang pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional di KIPI. Tentunya seluruh anggota kita dengan segala yang ada, kita fokus ke sana juga. Meskipun yang lain juga dapat atensi, tapi di sana kita lebih atensi lagi. Karena akan mengangkat harkat martabat Kalimantan Utara khususnya, Indonesia pada umumnya. Tapi Pak Kapolda, kalau kita melihat berarti tugas anggota kepolisian yang bertugas di sana itu tidak hanya menjaga pengamanan begitu saja, tapi kemudian juga ada mensosialisasikan kepada masyarakat, Pak ya, melalui Babinnya, Pak ya. Jadi tugas polisi itu memang dari semua lini. Ada yang tugasnya memberikan pembinaan masyarakat, memberi penjelasan apa sih manfaat pembangunan ini. Tugas yang lain sabara bermob menjaga fisik agar nggak ada diganggu ini proyeknya ini. Ada lagi intel yang mencari informasi. Ada nggak pihak-pihak lain yang memprovokasi, yang mengganggu jalannya ini. Jadi segala lini kita tutup celah-celah itu untuk mensukseskan pembangunan ini. Apapun kita kerahkan untuk demi suksesnya pembangunan KIPI. Pertama, yang tadi saya sampaikan, meyakinkan investor untuk mau invest sangat susah. Nah, ini sudah berhasil Pak Menko Marves. Sehingga orang berbondong-bondong investasi. Yang kedua, niat Presiden untuk meratakan pembangunan. Bersyukur di Kaltara ditunjuk daerah untuk investasi yang terbesar di dunia. Tentunya harapannya beliau kemarin sampaikan, masyarakat di sini semua menikmati kue pembangunan itu. Bahkan beliau menekankan pengusaha lokal, putra daerah, UMKM harus dilibatkan. Jangan hanya jadi penonton. Karena disinilah hidup mereka sudah turun-temurun. Tapi sekarang sudah mulai ada aktivitas seperti Pak ya? Sudah banyak aktivitas. Jadi mulai groundbreaking, paling tidak hari ini sudah line clearing.
tanah-tanahnya. Nah ini Pak, ini juga ketika di sana sudah mulai aktivitas, sementara di sini ada persiapan Nataru dan lain sebagainya, gimana mensinergikan yang dilakukan di Polda Pak? Jadi ada spot-spot tertentu kita jaga mungkin biasanya 3-4 kali, karena situasi bagus kita bisa kurangi, alihkan tempat yang lebih sibuk. Oh. Pergeseran. Karena kita menambah personel, tadi itu terbatas personel kita, kita harus bisa mengakali. Ditambah lagi teman-teman kita di TNI kan banyak sekali sini, ada BGIF, ada batalion, nah, kita sinergi bersama-sama. Tidak mungkin kita mau sendiri, harus bersinergi sama-sama. Jadi pada prinsipnya apapun yang terjadi, pembangunan KIPI, kawasan industri harus jadi tepat waktu. Kalau sampai mundur, kita semua yang rugi. Masyarakat Kaltara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi kita sebagai aparat penjaga Kamtipmas harus bisa meyakinkan pemerintah bahwa bekerja akan aman dan nyaman dan tepat waktu. Itu yang kita bisa sumbangan ke negara ini. Itu Mas. Pak Kapolda, kalau kita berbicara mengenai di masyarakat kan Pak ya, ada satu hal yang kemudian banyak diantisipasi oleh banyak kalangan juga. Apalagi ada proyek strategis yang kemudian masuk ke dalam satu tempat. Gesekan-gesekan itu kan tentu mau tidak mau, suka tidak suka juga pasti akan muncul begitu Pak ya, dari masyarakat. Walaupun juga sudah dihimbau, tapi ada kalangan-kalangan tertentu yang merasa kemudian belum dilibatkan, karena ketika dilibatkan juga nggak mampu untuk melakukan itu begitu Pak. Seperti apa kemudian Polda membantu untuk meredam ataupun juga memfasilitasi ini Pak? Contohnya begini, tahap awal saja masalah pembebasan lahan, ada yang maunya setinggi-tingginya, tapi negara sesuai aturan harga segini. Nah, kita nih sosialisasikan, kalian harus jalan, makanya pemerintah itu dalam hal pengadaan tanah namanya ganti untung. Tidak ada masyarakat dirugikan karena tanahnya diambil negara untuk kepentingan nasional. Dibelinya pasti di atas harga NJOP, karena negara tidak mau membuat rakyat miskin. Kalau dipakai tanahnya, mereka dapat untung. Untungnya apa? Jadi yang diganti rugi bukan hanya lahan saja. Kalau ada sawitnya, dihitung berapa nilainya. Kepolisian juga mengawal itu? Mengawal Pak. Kita memberikan masukan itu. Yang kedua, ada sarang walet, berapa nilainya, ganti rugi. Akhirnya yang dipatok pokoknya 50 juta. Dengan masuknya informasi kita, ini ada yang minta 1 miliar. Turun-turun kan ketemu di angka sama-sama untung. Negara juga untung, dapat lahan, masyarakat yang melepas haknya pun dapat untung, bisa lebih banyak mendapatkan sehingga bisa pindah tempat lain dan mulai kehidupan baru di tempat yang lebih layak dan lebih bagus lagi. Itulah kita bukan hanya ngawal aja Mas, kita beri masukan, kita dengar suara masyarakat apa, pemerintah pusat maunya bagaimana, kita ketemukan juga ini. Sampai sebegitunya Pak ya? Sampai gitunya peran kita, memberi masukan, ini loh Pak, masyarakat itu maunya gini, negara begini. Saran kami begini biar nggak terjadi benturan. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada benturan. Semua berjalan lancar. Pembebasan lahan khususnya itu. Yang kemarin gejolak hampir tidak ada sama sekali. Kalau 1-2 orang itu pasti wajar. Tidak mungkin ada semua yang sempurna. Tapi tidak terkendala dengan orang yang 1-2 orang yang menghambat itu, kita tidak peduli. Jalan terus, bukan mematikan dia, tapi menyadarkan mereka bahwa ini bukan hanya untuk Anda, untuk masa keseluruhan, sehingga harus Anda juga punya jiwa nasionalisme, tidak hanya tentang pribadi. Nah, kita yang tekan dari situ. Jadi kita dari segala segi ini, ada orang tokoh yang keras begitu, kita pendekatan dengan intelijen. Artinya sekarang tokoh-tokoh masyarakat juga sudah dirangkul Pak ya? Kita rangkul, kita jelaskan apa sih. Mungkin ya kita bisa, tapi keturunan kita nanti belakangnya itu yang menerima berkahnya. Baik. Pak Kapolda, waktu itu sangat singkat sekali nih Pak ya. Tapi terima kasih Pak, kami sudah diizinkan bisa bertemu dan ngobrol dengan Pak Kapolda begitu. Mulai berbicara mengenai kondusivitas, menjaga kondusivitas untuk jelang Nataru, sampai kemudian menjaga proyek strategis nasional yang sekarang juga masyarakat sedang banyak memperhatikan, karena ini menjadi sebuah harapan yang sangat besar bagi masyarakat untuk percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. Pak Kapolda, waktu kita terbatas, kita sudah hampir di akhir kebersamaan kita di Kaltara Bicara. Himbauan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya menjelang Nataru dan juga menjaga proyek strategis nasional? Silakan Pak Kapolda. Untuk seluruh masyarakat Kalimantan Utara, dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru 2001, saya pesan,
silahkan melaksanakan ibadah, silahkan bergembira merayakan, tapi jangan lupa menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita dan orang lain dengan cara tetap taat protokol kesehatan minimal 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Karena kita lihat faktanya di lapangan, virus COVID-19 khususnya Omikron mengintip kita. Jangan sampai kita lengah. Jadi selain menjaga diri kita sendiri pribadi, keluarga, dan orang lain harus kita tetap jaga bersama-sama. Yang kedua tentang terkait pembangunan KIPI, kawasan industri, dan pembangunan yang lain di wilayah Kaltara, saya mohon dengan hormat seluruh masyarakat, kita jangan berpikir untuk diri kita saat ini. Tapi kita pikir ke depan, generasi ke depan kita dengan adanya KIPI ini akan lebih pinter, lebih sejahtera, dan lebih makmur. Tinggalkan ego masing-masing pribadi, kepentingan pribadi, mari kita berpikir global, berpikir terbuka, keluar. Bahaya bukan kita aja pengen enak, orang lain pun pengen enak, dengan cara yang baik. Mari kita berpartisipasi pembangunan KIPI, pembangunan Kaltara dengan keahlian kita masing-masing. Yang punya keahlian silahkan mendaftar melalui jalur yang benar, apa kemampuan, minta pekerjaan di situ silahkan. Tapi bagi pihak-pihak yang mau cari untung pribadi, segera tinggalkan niat itu. Karena kita hidup tidak aja bisa sendirian. Hidup kita harus komunitas, harus memikir orang lain, tidak memikir diri kita sendiri. Satu prinsip, pembangunan KIPI harus jalan dan sukses tepat waktu. Itu yang kita harapkan. Baik. Itu. Terima kasih, Nggih. Pak Kapolda. Terima kasih, Sama. Pak. Dan demikian perbincangan kita. Saya lupa, Pak. Terima kasih. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Salam presisi. Kaltara di hati. Kaltara di hati. Karena ini merupakan salah satu mimpi bersama, menjaga kondusivitas, menjaga keamanan dan juga kenyamanan itu juga menjadi harapan dan impian bersama masyarakat Kalimantan Utara untuk menjadikan Kaltara ini percepatannya semakin laju, Pak ya. Dan impian juga semakin tercapai. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolda sudah berkenan untuk meluangkan waktu. Demikian perbincangan kita bersama Kapolda Kalimantan Utara Bapak Irjen Pol Bambang Kristiono M.Hum. Dan Kaltara Bicara akan membahas mengenai tema, isu, dan berbagai hal yang ada di Kalimantan Utara pada edisi selanjutnya. Akhirnya saya Madi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.